Aku seneng film, jelas. Dan seneng ngajar, karena seneng ngajarnya sih, seneng ngajar gitu. Terus aku ngeliat kayak, loh ilmu film ya itu tadi, ilmu film kok nggak berkembang ya di Indonesia ini. Film itu kan udah disahin jadi ilmu pengetahuan lah ya. Maksudnya udah dianggap sebagai cabang seni, yang artinya dia bisa dipelajari gitu. Iya! Selamat datang di Tar Cinema bersama saya Ropip dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arita Fasha sebagai asistennya Ropip di sini. Agak-agak di match ya energinya ya. Nggak apa. Dan satu lagi bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Saskia Nur Anggreni. Selamat datang di Tar Cinema. Alhamdulillah akhirnya ada dosen saya yang bisa masuk ke sini ya. Ada kali lowongan untuk kampus. Jadi apa? Jadi muterin muterin proyektor boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada itu aja. Tumbal asrama mau. Iya, Oh, nemenin Mbak itu job Sri. desk ya itu ya? Iya. Job desk ya itu? Oh ini kan asrama ada ini ya biasanya, mudabir kan mudabir. Mudabir itu dasar ya. Semuanya. Mudabir ini tuh kayak ketua asrama gitu loh. Dia yang bangun-bangun di subuh gitu kayak takmir. Assalamualaikum. Iya kayak takmir tapi di asrama. Enggak takmir sih Mbak, beda Mbak. Takmir di masjid. Ini istilah pesantren. Marbot. Iya. Oh pesantren dulu. Iya kan pesantren kan? Alhamdulillah iya. Iya sambil dinaikin ya, Alhamdulillah. ngintip ya. Benar. Alhamdulillah Langsung. dulu pesantren. Pindah frame yang situ kayak. Jangan dulu, kan master dulu baru ke saya kalau saya ngomong gitu kan cari sistemnya. Ini episode spesial banget ya. Iya, spesial banget. Karena ada jajan-jajan menuju. Benar. Masuk brand. Ya masuk brand boleh. Bisa ini. Boleh. Snack, geprek bisa. Bisa. Oseng-oseng mercon bisa Mbak. Kita bisa makan sambil pedes bisa. Padang Ngomongin murah film. bisa juga. Padang murah boleh, nggak masalah. Tangan becek dikit masih ngomong. Aman aja, masuk ya, jangan lupa brand-brandnya ya. Jangan malu-malu, mumpung masih awal ini. Jangan di skip dulu ya kata-katanya, langsung masukin dulu brandnya, oke? Langsung aja ya Mbak. Pertanyaan pertama Mbak. Susah ya, kayak ujian ya. Soalnya, Jangan kayak ujian lihat dong. tuh sana tuh, kosong tuh. Oh iya. Nggak dibantu kita, emang nggak dibantu. Lihat aja. Emang gitu dia. Oh gitu, gitu. Jadi berputar tuh. Iya, dari dimatiin. tadi. Kan Nah. dimatiin tuh kan. Oh ada. Gimana? Nggak ada ininya. Cok. Nggak ada apa-apa ya, langsung ke Nggak sini ada ya. tangga dramatik. Nggak ada tangga dramatiknya. Langsung ke Ini kelima. yang kuliah diisi pasti. Apanya? Itu yang bikin. Oh bener. Iya. Ini pertanyaannya biar tahu ya teman-teman ya. Saya cuma menjalankan perintah saja ini di sini. Ini kayaknya pertanyaan titipan ya. Benar, ini titipan ini. Gimana cara hapus film di platform online? Kalau kita sampai udah masukin terus kayak aku mau dihapus dong filmnya. Oh nggak boleh, itu udah milik kita gitu. Itu emang bisa Mbak? Harusnya tuh gimana sih sebenarnya? Harusnya ya filmnya punyanya yang bikin nggak sih? Ya nggak? Logikanya gimana? Kalau misalnya punya film, Dikasih nih. ownership-nya ada di mana? Yang bikin. Yang Yang bikin. Terus si yang bikin kan harusnya ngedaftarin ke sebuah platform atas Benar. nama Yang bikin. yang bikin. Ah. Jadi kalau misalnya mau menghapus atau mau segala sesuatu yang diunggah sama diturunin atas dasar siapa? Atas dasar hak yang bikin dong Hak harusnya. yang bikin. Apa nggak gitu ya? Iya, Ada harusnya gitu. kontraknya gitu kan Mbak biasanya. Harusnya gitu. Lagian kayak platformnya atas pengetahuan yang bikin nggak nih untuk naikin ke Masukinnya. platform? Ya. Tapi Nah. kalau kasusnya ini yang bikin itu nggak ngirim ke platform itu, biasanya kan submit ke sebuah festival. Iya, nih. iya. Jadi kita tahu kan dapat kontrak kayak gitu. Biasanya submit di festival film, terus dari pihak platformnya menghubungi si festival itu, terus ngambilin film-film itu, terus baru bilang ke filmmakernya. Iya, untuk Jadi bahkan tanpa- ditayangin aja kan harus ngomong kan. Ya. Nah begitu, kalau kayak gitu ya mungkin. Kalau itu ya berarti pelanggaran hak cipta. Tapi tetap Makanya. ngomong sih sebenarnya ke filmmakernya misalnya, tetap ada kontrak gitu. Nah tapi memang misalnya dulu diputar di platformnya sendiri OTT, nah terus Tiba-tiba dia masukin ke di YouTube ada begitu. Iya itu. Bisanya begitu Mbak? Banyak sih kejadian nggak boleh Iya. sih. Oh banyak ya ternyata kejadian kayak gitu ya. Aku tidak tahu loh. Aku kira platform online ini aman-aman saja.
Iya, karena kan yang masalah kan karena dia masukin ke platform berbayar kan, di luar platform dia. Kalau misalnya masih di dalam platform dia sih sebenarnya oke-oke aja. Tapi kan kalau dia masukin ke platform berbayar, artinya harusnya rights-nya tetap berada di si pembuatnya. Nah, kalau dia mengakui rights itu atas nama dia, si pembuatnya kan jadi nggak punya akses tuh terhadap itu ya. Jadi akan susah untuk si pembuatnya ngapa-ngapain si video itu, apalagi dia monetize. Harusnya sebenarnya gini, nggak apa-apa dia masukin nih, tapi nggak boleh di monetize. Ya, istilahnya ya. Itu ya, pakai. Tapi itu pun kan karena agak susah ya. YouTube kan platform yang apa tuh namanya? Maksudnya bebas kan, siapapun bisa masuk gitu. Tapi kan bisa sebenarnya nggak memonetize di YouTube kan. Bisa opsinya gitu. kan. Ada opsinya, tapi kan tetap bisa dibajak, tetap bisa disebarluaskan gitu. Ya itu kan harusnya dari konsen di awal ada nggak? Kalau misalnya nggak ada ya udah. Udah harus dari pembuatnya. Bahkan kayak misalnya musik nih, kita udah masukin ke YouTube terus diklaim hak ciptanya sama dia. Kita mau masukin musik yang sama kan nggak bisa kan, karena klaimnya udah ada di yang pertama kan gitu. Tapi itu kadang ini loh Mbak, iya. Kadang kan yang biasanya sering di OTT gitu, karya-karya dari apa katamu student filmmaker gitu. Yang masih yang jadi masih lugu bener. Filmku bakal bisa ditonton ibuku nih di kampung di HP gitu. Tapi kan sebenarnya di belakang itu ada yang kayak tapi kan yang ada tuh satu film yang kayak sangat banyak ditonton di YouTube, di platform, terus yang masuk ke YouTube. Tapi ternyata, padahal kalau nggak salah filmnya kan kayak ngabisin ratusan juta tuh, padahal film TA kan, tapi nggak bisa diklaim copyright gitu. Nah ya itu sih sebenarnya bisa masuk ke pelanggaran hak cipta atau harusnya nih ada sistem nggak sih dari si platform itu untuk berkomunikasi sama filmmaker? Kan harusnya kita dapat report tuh semua siapa yang nonton, demografinya berapa, bahkan kalau yang dimonetize kan harusnya kita dapat share dari itu. Kalau emang nggak ada ya berarti kita ya, tapi susah ya, kadang-kadang korporasinya udah besar terus kita cuman kayak pemain kecil gitu. Iya, apalah kita pemain kecil ini, mana itu filmnya udah kayak udah 2 tahun lebih gitu kan. Jadi kayak seolah-olah jadi kita yang salah, si orang kecil gitu nggak sih emang? Kayak ntar ngomong, kan ada soal dan ketentuan tuh, makanya kalau panjang dibaca, padahal tuh kayak mungkin kecil banget tulisannya atau apa. Iya, dan setahu aku yang si platform itu, itu nggak ngomong masalah YouTube monetize. Gitu. Jadi dan itu kan harusnya gini, kalau sebagai archive mungkin nggak apa-apa ya, YouTube archiving. Tapi kalau dia YouTube monetize dan YouTube copyright, YouTube yang copyright itu kan artinya orang lain nggak bisa ngeklaim copyright tuh gitu. Nah masalahnya itu sih, mereka bermasalah di situ menurutku. Emang kasusnya gitu ya? Nggak tahu sih. Jadi film yang dimasukin ke platform ini, kan platform ini punya streaming online-nya sendiri kan? Harusnya tadinya terus dia juga ngupload ke YouTube? Iya. Itu yang terjadi. Gitu nggak sih? Tapi itu fakta sih. Komen. Itu fakta banget sih. Komen karena emang beberapa teman-teman kita, TA maupun tugas kayak gitu, masuk ke situ terus nggak tahu, misalnya kayak waktu itu juri award, terus dapat hadiah nih, dapat ini gitu kan, dapat piagam apa segala macam, terus tiba-tiba ada tayang di YouTube, padahal sebelumnya hanya di platformnya dia. Sebenarnya kalau dalam platform dia tidak masalah dong kan? Harusnya dalam kontrak soalnya, kalau di dalam platform dia. Dan setauku ada waktu. Iya, ini kontraknya berapa tahun ya? Nah, jadi harusnya di take down. Udah melebihi, tapi nggak di take down, terus kita udah ngontak, nggak ada respon, gimana Mbak kita sebagai rakyat kecil ini Mbak? Jangan lupa coblos Mbak Anggi ini. Tapi satu lagi, kayaknya kita tuh nggak biasa untuk mendaftarin hak cipta. Jadi harusnya kalau kita tuh punya film nih, kita daftarin hak cipta film. Bahkan hak cipta tuh kan bisa film, musik, skrip, grafik, itu bisa. Jadi poster itu bisa. Jadi kayak semua hal yang ada di dalam si film kita itu kita bisa daftarin sebenarnya. Nah, kalau kita daftarin, kita bisa punya rights untuk ke pengadilan sebenarnya. Ya kalau mau sih berepot-repot ke pengadilan. Tapi ngedaftarin hak cipta ini sebenarnya hal yang simple kan? Gampang. Kalau gue sih simple aja orangnya, yang penting
Yang penting. Oh tapi harus nggak bikin bayar dulu sih. Ah, bayar emang? 400.000. Oh. Kayak untuk dapat surat catatan gitu. Nambah mana urunane. 400.000 bisa 8 orang kan, masa syuting per 8 juta nggak bisa bayar. Iya 400.000. Tapi dan itu berlaku jadi katanya. Misalnya kita punya nih surat ciptaan. Nantinya si surat ciptaan itu bisa buat utang. Hah? Wah, jangan Ngerti nggak sih? tutup telinga itu. Jadi kalau misalnya kalian kreator nih, Iya. terus kita punya ciptaan, terus kita daftarin kan, selama 50 tahun itu kan hak kita. Nah, Bisa dalam diganti. 50 tahun kita bisa jadiin apa sih namanya? Jaminan. Buat hutang. Kayak ya SKCK. STNK, Di sekolahin, BPKB, kan? Sertifikat. BPKB kan, maksudmu BPKB kan, SKCK cok. Enggak. Bedain kriminal sama yang emang butuh beneran. Bener. SKCK kan Gitu, real life itu luas ya Gen Z ya. Real life itu ya. Berarti ini ya, Mbak, ya? sertifikat sama kayak sertifikat rumah. Oke, nggak Gitu. cuma hewan langka ya, endemik ya, ada sertifikatnya ya. Bisa ya film-film. Gitu. Berarti intinya kalau mau take down tapi nggak direspon, tuntut ke pengadilan gitu, Mbak? Iya, tuntut ke iya. pengadilan. Tapi harus ada surat hak cipta dulu. Harus ada surat. BPKB itu tadi. Kalau udah terlanjur, Gak apa-apa kalau misalnya pun udah BPKB. Plat nomor ya nggak? iya plat nomornya juga. Disegel. Nah, kalau Apa tadi? misalkan nih, kalau udah terlanjur kejadian nih, kita masih bisa ngajuin hak cipta nggak? Masih. Nah, terlanjur kejadian Selama dari belum A. diklaim orang lain loh ya. Oh. Jangan sampai nanti kamu diklaim sama orang lain Tapi bisa filmnya. terjadi dong. Ya bisa aja kalau orang lain mau bayar 400.000 dan punya Terus bukti-bukti ngambil. ciptaan. Oh iya, tapi harus disertaan bukti Iya. ciptaan ya. Itu sama kayak itu case yang Bensu geprek itu. Iya, Nah, gitu iya, ya. Oh. itu juga kayak logonya gitu. kan? Tapi itu Merek kan dagang. trademark kan, merek dagang kan. Nah kalau karya film tuh boleh, film, naskah, poster, musik kayak gitu. Oh ya sama kayak lagu ya, Mbak, yang Sama, sering sama. yang lagi rame di Ahmad Iya. Dhani dan Ian Kasela itu ya. Ya, aku sepakat sih. Student filmmaker ini mungkin tidak terlalu teredukasi untuk melakukan daftar hak cipta ini loh. Padahal udah ada Bu Ari loh. Iya ya, padahal udah Bu Ari ya. Seharusnya dijelaskan dong. Berarti ini student filmmaker-nya yang nggak mendengar ini. Berarti harusnya dijelaskan tuh, apalagi student kan. Kasih paham, Beb. Harusnya student ini pasti yang tempat dia belajar ngasih tahu dong hak Asli. cipta tuh kayak gimana cara Betul. daftarnya. Detail nih. Cara mendaftarkan hak cipta, bla 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 bla. Pasti dikasih tahu. Nah, Iya. studentnya yang nggak ngerti. Betul, agak diangkat kaosnya kelihatan dikit. Allah, sorry, maaf. Ya Allah, boleh nggak gini aja Iya, kayak iya. lagi? Kayak gini deh. Ya. Gimana? Masih ya? Gitu, susah ya jadi orang student maksudnya. Gitu ya student ya. Student syariah. Tapi bener sih Mbak, menurutku tetap perlu untuk lebih banyak lagi student-student ini mungkin di luar kampus juga untuk aware dengan itu kan berarti. Dengan hak cipta bahwa Sama IP. walaupun bayar 400 ya itu bisalah dijadikan 50 dibiasakan. tahun loh, Bro. Heeh. 50 Lumayan tahun. 50 tahun. Jadi dibiasakan ketika mau produksi itu udah nggak mikirin nih pokoknya ada budget hak cipta gitu Iya, kan. heeh. Tapi itu kan satu hak cipta, Mbak. Misalnya ada foto di dalam film itu 1.400. Ini 1.400. Iya, Baju kalau mau 400. semua ya, kalau Mbak. mau semua. Itu bisa digade satu-satu. Wah iya juga ya. Kayak raya itu loh. Wah iya udah juga ada. ya. Bener Iya. sih. Hunter, Iya, gade iya, hunter iya. itu. Bounty hunter. Pegadean bukan pegadean. Oh iya ya. Gade Tapi hunter. setiap Gede elemen itu hunter. bisa diklaim terpisah. Bisa Bisa Oh. diklaim terpisah. Misalnya kita bikin merchandise baru Nah, juga. iya merchandise sendiri, trademark Oh. sendiri. Malam Minggu Kliwon dibikin trademark, itu sendiri dapat hak cipta sendiri gitu. Oh. Kalau PH-nya itu beda lagi. PH kan tercatat di Dagang itu ya, apa namanya? Dagang ya? Apa P- tuh? Apa namanya? Kalau PH? Kalau PH namanya apa, Bang? BNIB ya? Apa sih? BPOM. Hah? BNIB. NIB gitu. Oh, iya. Beda lagi kalau Beda lagi. kalau PH kan dia misalnya terdaftar sebagai PT apa CV itu beda lagi karena hubungannya sama pajak. Ya sebenarnya si uang 400 itu masuk ke pajak juga sih, tapi kan beda kebutuhannya adalah pemegang sah secara hukum kalau hak cipta gitu. Berarti ini juga bisa, misalnya ini Agam Abdullah ini didaftarin gitu Oh ya, iya, Mbak? bisa banget. Terus ada di YouTube-nya Fix Cinema, diklaim bisa nih Mbak Iman, ya? Bisa kan nih Mbak ya? Bisa, Peluang tuh. bisa. Peluang. Kita gugat Fix Cinema. Nunggu 50 episode lah ya, kurang lebih lah ya. Bisa, Ada revenue bisa, dikit bisa. gitu Iya, kan, iya. boleh lah.
Sharing aja 20% boleh. Ada berapa film tapi di sini ya? Iya banyak. 20 sampai 5 doang udah habis. Udah habis. Tiap syuting gak ada masuknya sama sekali. Mbak, ngajar itu sejak kapan sih, Mbak? Berarti terhitung sejak kapan, Mbak ya? Yang apa nih? Formal apa non formal atau Anu aja bisa dikata atau ngajar di mana iya, kayak sudah gitu. Hari di mana Mbak Hari Andi di merasa mana? sudah menyalurkan ilmunya. Pecah. Waduh, udah susah banget. Tapi aku tuh sebenarnya di dunia apa ini? Dunia gelap ini. Otomotif mungkin Mbak ya. Otomotif Avanza itu gimana, Mbak ya? Berapa cc gitu? Itu tuh udah dari zaman kuliah S1. Memang tahun 2007 aku pernah jadi volunteer gitu. Buat satu lembaga namanya Yayasan Kampung Halaman. Kita tuh ngajarin anak-anak SMA buat bikin video. Okay. Tapi videonya video amatir sih, emang pakai handycam gitu zaman dulu. Terus Berarti nunggu ada kecelakaan, Mbak. Jadi video amatir gitu. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Menggunakan- Tidak semua video amatir adalah orang kecelakaan yang di videonya Allahu Akbar gitu enggak gitu. Enggak. ya, bisa. Ya, berarti anak-anak itu bikin video gitu. Jadi pakai video dengan home video lah gitu, namanya video diary, foto story, video apa lagi ya, kayak personal diary video gitu dulu. Dan udah ngajarin mereka dari yaitu 2007, terus aku mulai kayak kerja serius tuh 2008 sampai 2011. Terus aku sempat jadi guru di pelosok gitu, di Sangihe, sempat ngajarin bikin video juga Sulawesi karena nggak sih? Sulawesi Utara. Kok tahu? Cie. Karena kamu telah menghancurkan negeri. Itu namanya Agung. Itu namanya Agung. Ada gunanya Agung di sini. Agung, Terus iya. Emang ada di brief Terus ya? Agung melakukan riset ya, Agung melakukan riset ya. saya kan? cuma terima. Benar. Ada di brief. Ada di brief. Terus kayak akhirnya mereka menang, apa sih, karena aku emang maksudnya udah kuliah di ISI saat itu, tapi belum lulus. Jadi udah ngajar, karena kuliah 2 kan, jadi yang UGM udah selesai. Iya, Mbak double degree ya berarti ya? Double degree, enggak sih, itu Double lebih deck kayak- base. Double decker. Double decker. Mereka bikin video, kita kayak ngirim ide cerita gitu, terus dapat kamera, bikinlah kita video gitu. Tapi lebih kayak video jurnalistik gitu. Handycam kan, Mbak? Zaman dulu kan Pakai handycam enggak ya? handycam, bener. Zaman-zaman Pakai handycam. handycam. Mini DV gitu Mini ya. DV, Lama. bener. Emang masih ada mini DV Pak? Masih, zaman Udah aku zaman kuliah. segitu. Ya, Pak, aku Kuliah SMA itu. 2005, Iya. itu pakai mini DV dan kita kan mini DV kan agak mahal ya, kayak berapa ya? Ya, 25, 35 Terus kita timpa dong, Bener. biar murah gitu. Di 3 kali maksimal, kalau kata guru SMK aku 3 kali maksimal ya. Karena kan habis itu maksimal Pak ya? udah Oh blur. ini kan kadang-kadang nambah, habis itu kita nge-shoot Ada orang blur. jualan soto di beberapa ada gambar macan. Iya, benar. Ini liburan di Bonbin kemarin gitu. Surrealis. Kayak gitu. Ya udah, jadi dari berapa tuh? 2007, tapi beneran jadi dosen tuh bukan beneran ya. Maksudnya 2012 angkatan dia nih. Formalnya ya. masuk. Angkatan dia pertama nih, aku jadi asisten saat itu karena masih S1. Ya udah, terus karena Bu Endang, ini boleh nggak sih sebut merek? Gak Gak apa-apa, sebut Mbak. aja. Tapi itu nama Anggap orang, aja Mbak, semua bukan orang merek loh, kenal Mbak. ya. Itu nama orang, gitu. Mbak. Itu bukan Itu merek. bukan loh, merek, Mbak. Kalau Mbak. merek kita Bu Endang. placement. Kan nggak ditaruh hak cipta di namanya Iya, itu. bener-bener. Bukan merek dagang. Soalnya ada Jogja Endang Club. Betul. Nah, Endang Club, ada semua Endang. ada. Oke. Coba Jogja Rovip Club coba Coba bikin. ada. Mungkin ada Ropip Indonesia mungkin ya. Rovip Indonesia. Anggotanya lebih banyak daripada Brio Jogja. Brio Jogja. Gitu ya. Udah 2012 mulai apa tadi? Nggak ada yang ngomong? Asisten ngajar, ya, guys, ya? Iya, ngasisten. Abis punya S2 baru mulai Oh berarti beneran waktu jadi- 2012 itu belum kelar S2-nya, belum kelar S2 itu baru mulai kuliah S2 sebenarnya. Oke. Asistenin Gitu dulu. deh. Berarti lulusnya 2013. S2-nya. Enggak dong, lama saya, mohon Oh, maaf gitu. nih. Saya kuliah di ISI 7 tahun, kuliah S1, S2 Sejuta. 4 tahun. Gitu, jadi kayak memaksimalkan waktu. Bener Mbak, karena Alhamdulillah. mencintai alma mater Mbak ya, Yo, tidak mau berpisah, akan kupol-polkan Isi bersatu. donasi saya kepada kampus ini ya. Seperti Anda bukan? Iya 7 tahun Mbak, sejuta, sekolah Bener 7 kan? tahun gitu Mbak. Iya, sekolah 7 tahun gitu. Bener. Ngajar Itu S3 deh juga kira-kira. berarti? Akan Akan. doain ya. Besok. Gitu. Iya, berapa bulan lagi, ini bulan apa sih? Bulan Maret. April.
bulan September rencananya. September di Birmingham. Ke sana? Iyalah, masa nggak ke sana? Gadel! Terus maksudmu apa? Enggak, siapa tahu online gitu. Kampus terbuka Birmingham. Siapa tahu, iya. Iya kan? UT. Universitas terbuka UTB, Birmingham. UTB. Oh, oke. Terus Ya, berarti gitu, tapi kalau gitu, misalkan kayak gitu, kan Mbak sudah terlibat sebagai dosen di kampus nih. Itu ntar pendidikan dulu berarti memang. Iya, kayak dapat apa ya? Surat tugas belajar namanya. Oh. Pendidikan. Tuh ada briefnya. Oh iya ada briefnya. Oh iya, nanti aja Mbak. Oh, itu. nanti. Ini dalam satu segmen, pertanyaannya paling cuma 3. Yang keluarnya tuh 3. Yang keluar 3. Baiklah, ini boleh ngerokok ya? Boleh. Silakan, Mbak. Ayo brand rokok. Ayo brand rokok boleh yuk. Brand rokok, bisa, ayo masuk. Yuk bannernya segede apa nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa, menerima. udah. Dengan Running format text, desain running nggak apa-apa. text. Running text bawah bisa. boleh banget. Cinema Indonesia. Demi Cinema Bener. Indonesia. Disamain dengan banner Warung Madura juga boleh, nggak apa-apa. Nggak Masuk. cuma produk ya, ATT SPG juga bisa ya. Bisa. Biar kayak di acara-acara sahur kan ada biasanya. Iya, yang cuma iklan berdiri bentar gitu kan. doang. Enggak Di berdiri belakangnya. doang. Iya, Nggak biasa. berdiri Kalau doang. berdiri doang memang SPG itu barang. Bukan, kan memang ada kayak gitu berdiri doang. Yang di trans sahur itu loh, cowok. Itu loh. Maksudnya kan dia bekerja bang gitu, nggak berdiri doang. Gitu. Oke. Nawarin rokok, dia bekerja menawarkan. Menawarkan rokok. Enggak, soalnya kalau di TV kan diem aja. Yang penting ada produknya, terus ada SPG sama SPB biasanya gitu. SPBU. SPBU. Bagian ini jadi short ya guys ya. Tolong banget please lah. Tolong banget terima. Kita lihat downfall of Kipli. Downfall. Oh, mencari celah hati. Ini ya. Mencari celah kepleset ini, berbahaya ini, Bung. Tapi aku penasaran sih Mbak, apakah sekarang dengan aku rasa kan pemetaan nggak sih? Maksudnya kayak melihat siapa saja sih lini yang terlibat dalam ekosistem film ini dan menurutku kan berarti kayak dosen itu kan terlibat di edukasinya. Bahkan peneliti atau pengkaji gitu kan termasuk kan. Nah, itu tuh aku sendiri jarang mendengar teman-teman yang ngomong kalau cita-citaku ingin jadi dosen film misalkan atau cita-citaku ingin jadi pengkaji film. Emang kurang membanggakan sih. Nah, bukan kurang membanggakan Kurang Mbak. menjanjikan. Dari Mbak sendiri Oh, iya, itu iya. seperti apa pandangannya? Apakah sebenarnya itu memang dari Mbak sendiri memang dari dulu aku pengennya ya di edukasi gitu. Bagus, nggak usah lah banyak-banyak. Enggak. Biar nggak ada yang ini ya geser ya. Regenerasi Mbak, kasihan soalnya aku tuh ngerasain kuliah dulu, ya Allah kok dosennya tuwek-tuwek. Tapi itu benar loh, tapi itu benar. Jadi seorang dosen tit gitu ya, materi itu masih sama dari zaman aku kuliah. Nah, gitu Di Mbak. zaman aku, jadi materinya sama nih zaman aku kuliah. Terus aku ngajar angkatanmu kan, sama lagi. Aku ngajar lagi adik kelasmu angkatannya Agung, sama juga materinya. Buset nih orang Iya. nggak update materi Nggak update, gitu loh, Mbak. kayak hah? Play Store-nya kok iso? kehapus Mbak, jadi nggak bisa dihapus. Play Store. Enggak, bahkan PPT-nya sih zaman tahun Windows 2005 loh. Oh ya. Kalian belum Fontnya tahu? pakai word art gitu ya Mbak. Warna biru ada shadow ya. Shadow itu loh, Itu kan yang bener. itu. Kadang melengkung, Gede ada yang pokoknya. bergelombang gitu ya. Kan diedit gitu ya. Iya, bisa. Gitu. Jadi apa tadi dah pertanyaannya? Ya itu Kan- dari Mbak sendiri memang meniatkan. Iya, aku Oh, akan iya. mengamalkan ilmu yang sudah aku dapat. Aduh, susah banget nih pertanyaannya. Mungkin karena nggak sebagus itu jadi filmmaker ya. Enggak nih, jangan gitu. dong. Jangan gitu. Gimana Emak udah ada prestasi ya. Brandingnya- Jangan seperti itu. Prestasi filmnya sudah ada. Oh iya, Berarti, gitu ya. Ini 2 halaman ini. Berarti itu pilihan aja. Sebenarnya kalau bikin film bisa aja, bisa lebih keren Bisa lagi aja mungkin. sih, tapi kayaknya kurang menguntungkan enggak. Film tidak kurang menguntungkan. Enggak. Digoreng. Digoreng nanti digoreng. Pak. Salah. Jadi judul utama itu film nggak menguntungkan. Tanda tanya, tanda seru. Enggak. Hapus. Apa ya? Soalnya kan sebenarnya gini, aku tuh pada dasarnya tuh dari dulu pengennya mah masuk dunia industri gitu kan, maksudnya nih, maksud hati nih. Tapi terus kan ngelihat diisi seneng sama dunia pendidikan, ya itu mungkin karena emang udah dari 2007 udah mulai ngajarin orang bikin film, terus ada di dunia LSM yang di pendidikan gitu yang kan. ke Sulawesi juga itu. Terus ke Sulawesi ngajar gitu, terus kayak
apaan ya yang aku seneng film jelas, dan seneng ngajar, karena seneng ngajarnya sih, seneng ngajar gitu. Terus aku ngeliat kayak, loh ilmu film ya itu tadi, ilmu film kok nggak berkembang ya di Indonesia ini. Maksudnya dosen-dosenku kok sama aja sama materi 2005 tadi gitu kan. Masa 2024 materi sama 2005, berarti kan nggak ada perkembangan gitu. Jadi kayak aku ngerasa ilmu di film tuh gitu-gitu doang, kayak seakan-akan gitu ya. Gitu. Padahal kayak ada banyak banget sumber belajar sekarang. Ngapain orang sekolah film gitu kan? Orang bisa belajar dari Studio Binder. Gimana sih bacanya? Studio Binder. Gitu, ngapain kuliah film ya kan? Ikut workshop aja, jadi filmmaker gitu kan. Nonton sinema aja gitu. Nonton sinema aja. Sineklas. Mati, programnya mati. Karena program pendidikan paling minim peminat di Fiksi Cinema ini ya. Iya, gimana dong? Udah aja apa kita? Ya ini bukan yang ini. Yang lain ya. Karena ini bukan pendidikan. Ini bukan pendidikan ini isinya. Kelihatan. Jadi maaf. Jangan di-mention dong, jadi ketahuan kan. Harusnya bisa diam aja gitu. Gak usah di-mention, latah lagi saya gini kan. Alah. Gitu. Iya, tompel. Emang gitu, Tomcat kena tomcat. Tanda lahir. Kena tomcat. Tanda lahir. Gitu. Jadi ya udah karena kayak merasa sayang banget, padahal kalau ngelihat misalnya perkembangan dunia pendidikan film di luar, mereka tuh bisa kayak misalnya ngomongin gestural sinema gitu, bagaimana gerak itu di dalam satu frame itu jadi penting gitu kan, atau kayak bagaimana misalnya menghubungkan antara gerakan sinema, konteks global sama sinema yang dibuat sama pembuat filmnya, kayak gitu tuh kayak sangat maksudnya sangat banyak sebenarnya yang masih bisa dieksplorasi gitu. Jadi aku ngerasa waktu diminta sama salah seorang dosen untuk kamu mau nggak ngajar di sini, awalnya aku pikir yang ngisi waktu luang aja daripada nggak ada kerjaan ya kan. Tapi pas kemudian mulai ngerasa kayak ada perasaan kayak gini loh. Masa ilmu yang aku dapat dari 2005 sama yang teman-teman dapat di 2013, masa sama sih? Aku mau deh bertanggung jawab atau mengambil peran gitu di situ, karena basically karena aku sebenarnya suka belajar doang nih gitu kan. Nggak relate sama kita ya. Maksudnya suka belajar hal baru gitu. Jadi kalau misalnya ada sama. Kalau ada hal-hal baru kayak pengen, karena kan kalau kita ngajar kita kan harus belajar nih, kayak harus ngemaksa kita belajar kan. Jadi kayak pengen belajar terus gitu aja sih intinya. Jadi kayak dan merasa punya gini, isi itu kan ini boleh ngomong? Boleh, sebut aja. Gak apa sih, Sebut aja. Logo isi gede banget di belakang ini, banyak ini. Mana? Logo isi semua. Gak kelihatan cuy di kamera. Ada notice, Mbak. Masa? Dosen seni rupa apa ya kayaknya? Iya. Ada ya? Oh, kasih logo air deh kalau gitu. Iya benar. Boleh. Awalnya ting gitu. Enggak, soalnya kayak di isi tuh menurutku gini loh, orang tuh nganggepnya sekolah bagus, ekspektasi anak-anak SMA nih kalau masuk ke isi bakal dapat ilmu yang bagaimana gitu kan. Pas sampai kampus ya gini doang gitu. Dulu aku gitu soalnya. Karena yang dipelajari itu adalah ilmu kayak bertahan hidup, Mbak. Kalau ini. Bener lagi. Bener. Dan itu tuh kayak gitu terus. Maksudnya dari zamanku tuh aku cuma diajarin kayak ini mengenal Red Hat, HDMI, karakternya, Blonde, gitu nggak sih? Terus 3-point lighting, medium close up, lah itu mah ada di zaman dulu emang nggak ada YouTube ya, tapi kalau sekarang kan kita bisa belajar dari mana-mana nggak sih? Jadi dari dulu udah ada gitu ilmunya, udah ada dari dulu gitu. Jadi kayak, sayang banget isi yang kelihatannya gendero neng dindi ngono kae kok ada di bahasa Jawa. Iku jadi kayak jadi pas masuknya tuh nggak ngedapetin apa yang sebenarnya harus diajarin sama sekolah film. Apalagi dalam bentuk institut gitu Bulin ya. Yang emang practice based gitu, yang sekolah seni. Jadi kayak merasa kayak sok-sokan aja sih ini, kayak sok-sokan pengen deh punya kontribusi sama hal yang apa sih yang aku bisa, apa sih yang aku senang, selama itu nggak mengeksploitasi, selama itu masih punya makna Jadi kayak pengen lebih bermakna gitu, pengen punya pekerjaan yang ada fungsinya lah. Gitu. Makna nggak makna, asal kumpul. Makan. Ketawa lagi aku, harusnya nggak ketawa ya. Maaf. Mbak di Birmingham itu film juga. Film studies.
pengkajian film. Sebenarnya ada dua pilihan. Aku punya dua proposal. Proposalku tadinya yang film making, jadi namanya PhD by audiovisual yang kayak nanti bikin film tapi bikin tesis juga. Satu lagi film studies yang emang pengkajian. Aku kasih dua-duanya proposalnya, tapi si supervisornya bilang kayak terserah kamu sih, kalau film studies begini, film making begini, kamu kira-kira yang mana gitu. Terus sebenarnya belum ada sih profesor atau apa ya, doktor yang film praktis kan. Dan aku emang mau mengisi di situ, cuman emang proposalku ini belum terlalu gimana ya, mungkin karena belum awam kan itu untuk AV PhD itu untuk bikin film untuk doktoral, jadi belum awam. Jadi sama si supervisornya kayak dia lebih tertarik sama hal yang film studies ini. Akhirnya ya udah, tapi ya udah berarti kan masih bisa punya project film sendiri, tapi juga kuliah studies gitu deh pengennya. Ya sih, kita butuh banget tuh doktoral di kampus. Karena nggak ada dokter di kampus. Ada Ding? Ada, tapi ya. Tapi banyak loh yang ngomong sekolah film itu tidak penting, yang penting adalah sholat 5 waktu. Iya benar. Rukun iman nggak sih yang penting? Iya benar, rukun iman. Iya benar. Iya, itu gimana Mbak tanggapannya? Terus kalau misalnya kayak gitu, lah ngapain kuliah lagi? Mending jadi host podcast kayak Robert. Bener sih. Iya lagi, sebentar. Aku butuh waktu untuk refleksi. Kenapa Mbak kok memutuskannya tadi ya, kejarannya tadi? Tapi sebenarnya gini, menurutku perlu, kan gini, film itu kan udah disahin jadi ilmu pengetahuan lah ya. Maksudnya udah dianggap sebagai cabang seni, yang artinya dia bisa dipelajari gitu. Dan seni yang bisa dipelajari artinya ada metodenya, ada filosofinya, ada teori-teorinya gitu kan, ada pendekatan, ya metode pendekatan ya gitu. Jadi kayak menurutku siapa nih yang mau ngembangin ilmu pengetahuan gitu, karena ya udah ada porsinya masing-masing kan. Ada orang yang emang ngembangin industri, ngembangin apa nih namanya, ilmu pengetahuan, atau ngembangin misalnya eksibisi kayak gitu. Tadi kalau ngomongin ekosistem ya, jadi kayaknya yang mana nih yang aku paling fit gitu. Ya aku paling fit, paling senang ketika mempertanyakan ulang, misalnya kayak emang bener close up itu untuk sikat gigi, enggak ya? Ya, brand odol bisa saya masuk di sini, boleh sekali. Iya. Benar-benar bisa, keren banget sih kalian. Ya gimana sampai mana tadi ya Allah? Miskin banget ya, ada celah dikit langsung jualan. Dikit jualan. Di sini boleh lah. Besok kalian bisa bikin infografis jualan beneran, kayak berapa engagement gitu. Lama-lama poster film nggak ada, produk semuanya semua. Oh iya, misalnya emang bener close up itu fungsinya buat ngebangun fokus misalnya pada satu karakter misalnya kayak gitu. Jadi kayak mempertanyakan ulang dan emang bisa nggak sih kita bereksperimentasi sama apa ya, sama bentuk misalnya, sama gambar gitu, sama suara misalnya kayak gitu. Jadi aku kenapa merasa ilmu pengetahuan film penting, karena nggak cuman bikin kok, tapi ini tuh satu gimana ya, sinema itu kayak menurutku nggak semata-mata produk kok. Gitu. Dia tuh ekspresi, dia tuh bentuk dari apalagi ya, kritik, dia tuh bentuk dari sesuatu yang identitas kayak gitu-gitu loh. Jadi aku merasa kayak ada yang lebih besar dari sinema di luar industri gitu ya. Industri terbentuk, bagus gitu, tapi ada hal-hal yang lebih besar daripada sinema yang menurutku masih mungkin dieksplorasi, dan itu yang peluang yang paling mungkin, dan itu menurutku pengetahuan kan gitu. Pengetahuan kan sebenarnya dari rasa ingin tahu nih. Rasa ingin tahu kita terhadap sinema apa? Emang kita puas misalnya dengan bikin long take sebagai bentuk representasi realitas misalnya kayak gitu. Emang kita puas tuh kayak gitu doang gitu. Jangan-jangan long take adalah manipulasi realitas misalnya, karena membatasi apa ya bahasanya, hal-hal yang tidak direkam dengan si long take misalnya kayak gitu. Jadi karena aku merasa masih banyak kemungkinan pengembangan yang belum kita tahu, belum kita explore bahkan di sekolah film itu sendiri. Jadi aku tertarik buat ada di dunia itu. Emang pertanyaannya itu ya tadi? Iya, sekolah film. Loh kok untuk sekolah film gitu. Jadi kenapa harus sekolah film? Menurutku biar si filmmaker-nya kritis. Karena kalau misalnya kita mau bikin film... Nama ya Mbak ya? Kritis ya? Karena overtime terus. Overwork, overtime.
over budget gitu. Iya, jadi nggak kayak mungkin bikin, dia, iya bener sih. Emang iya? Nggak pernah over budget. Sensitif ya kalau ngomongin budget ini soalnya ya. Emang pernah nggak over budget, C? Iya sih. Emang pernah aman Gitu. budgetnya? Emang pernah aman budget. Emang ada proyek kecil gitu. Ajarin dong kalau pernah. Gitu. Proyeknya besar. Kebalik emang ada proyek besar. Selalu kan, maaf ya ini proyek kecil gitu semua. Iya kan. Sampai mana tadi, Cok? Sampai Sekolah film. Oh iya, sekolah film. Jadi kalau sekolah filmnya 1 itu biar gitu, maksudnya biar kayak mempertanyakan terus apa yang dibuat sebenarnya untuk mengembangkan pendekatan film. Nah itu aku akhirnya penasaran ekspektasinya ketika menjadi seorang mahasiswa film itu seperti apa outputnya sebenarnya? Apakah menjadi orang yang sukses di industri bekerja callingannya banyak, atau yang bikin karyanya sebanyak-banyaknya? Atau yang seperti apa sebenarnya itu? Atau kerja di perusahaan jersey gitu. Ya, implementasi pada dunia nyata yang lain gitu kan. Mau jawaban idealis apa jawaban? Jawaban idealis lah. Kan kita butuh Mbak Anggi di sini untuk idealismenya. Gitu. Generik mah di Studio Binder ada. Apa sih Studio Binder itu? Studio Binder itu platform juga, platform. Oh iya kan? Platform edukasi mereka malah. Baguslah dia emang beneran sekolah film berarti. Oh iya benar. Jadi nggak butuh Studio Binder. Baru Mbak daftar ulang di Birmingham. Bareng Daftar ulang. Saya juga Jakarta Alma Mater saya Daftar ulang. Apa ini mau pertanyaan kan jadi lupa deh. Ekspektasinya untuk mahasiswa film ini kayak gimana? Sebenarnya gini, kalau di dunia pendidikan ada yang vokasi, ada yang sarjana. Seems boring ini obrolannya. Nggak apa-apa, enggak Tapi boring. yang vokasi, yang vokasi itu kayak fokusnya praktek sebenarnya. Jadi practice base. Misalnya kayak Fixinema punya project untuk menyelesaikan 3 web series. Amin. Gitu kan. Amin. 3 web series, ya udah based on project 3 web series semua bisa nyelesain itu mulai dari semua proses gitu ya. Tapi itu yang D3 tuh atau D4 gitu, vokasi, terapan. Emang fungsinya emang teman-teman bisa berkarya sesuai dengan ya bikin kerjaan sesuai dengan brief lah kira-kira gitu. Oh, briefnya penerapan yang baik dan benar. Iya, menerapkan menggunakan value produksi sesuai dengan permintaan klien lah kira-kira gitu. Itu kalau yang vokasi. Nah, sebenarnya kalau yang sarjana basicnya bukan di skill tapi critical thinking. Nah, gitu. iya. Critical thinking itu ya berarti kayak gimana mahasiswa film itu bisa menggunakan sinema sebagai apa, misalnya gitu, sebagai mengubah perspektif dalam melihat susah banget ya ini ya. Masa depan lewat media tarot. Perspektif dalam melihat genre horor misalnya kayak gitu, atau seperti Rofi misalnya, TA-nya, apa sih TA-mu? Representasi permasalahan mahasiswa tingkat akhir menggunakan pendekatan observasional dalam film dokumenter dengan Mighty Johnny Allah. Masih apal saya. Jadi kayak harusnya tuh emang ada isu dulu, jadi dia harus berangkat dari isu, terus dia berpikir kritis, oke dari isu ini sebenarnya punya masalah apa? Permasalahan ini kira-kira bisa disikapi dengan cara gimana? Atau metode pendekatan untuk aku ngomongin sesuatu, itu pakai cara apa kayak gitu. Jadi kalau di S1 atau sarjana itu lebih kayak gimana kamu bikin karya yang based on critical thinking. Makanya ada teorinya, ada rumusan permasalahan gitu kan. Kayak apa sih yang mau diselesaikan gitu. Apa yang mau diselesaikan dari TA-mu? Melihat apakah sebenarnya permasalahan mahasiswa terakhir ini bisa diselesaikan oleh orang lain yang melalui pendekatan observasional. Sangat tidak jelas. Harusnya aku nggak lulus nih. Aku B sih BTW aku B ya nilainya. BA. Tapi bisa disamakan kayak ini nggak sih Mbak? Vokasi dan sarjana. Bisa disamakan kayak SMA sama SMK gitu Mbak? Iya, kira-kira gitu. Jadi yang satu punya teori base, tapi teorinya tuh untuk critical thinking loh ya. Jangan cuman kayak teori buat dasar bikin film enggak, tapi teori untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam film gitu. Yang kemudian itu permasalahan diselesaikan dalam karya gitu. Itu S1. Dan kalau S1 kan sebenarnya ada pilihan untuk pengkajian. Nah, kalau pengkajian kan kita berarti membaca film, gitu, menganalisis film gitu. Jadi critical thinking kan yang di develop. Berarti banyak ini dong orang tua nggak nyekolahin anaknya di vokasi. Lebih milih di sarjana. Ya biar anakku sarjana. Ini kan biasanya gini. Tapi enggak, kalau sekarang kan dunia industri
Maksudnya dunia masuk kuliah itu baik. Karena dunia industri kan yang penting kan pengalaman kerja, ya nggak sih? Maksudnya kalau di industri kan yang dilihat portofolio, yang dilihat misalnya skill, ya udah nggak lulus S1 atau D4 sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Masih bisa lulus masih S2 bisa. gitu ya. Biasanya kan S1 nggak bisa ya, masih ada S2, kesempatan kedua enggak ya? Kesempatan kedua. Bisa sih, bisa. Gitu. Berarti semestinya tuh ketika ngomongin sarjana, dia juga harus punya student ini gitu, harusnya punya critical thinking yang tidak hanya melakukan kayak penggunaan close up untuk membangun suspense. Iya. Sebenarnya nggak hanya sesimpel itu kan. Iya. Malah itu jadi, kalau menurutku ya, itu jadi kayak ya harusnya itu kritik, itu diterapin dengan cara gitu, misalnya nggak apa-apa. Caranya, metodenya nggak apa-apa, metode film kan. Tapi apa sih yang mau ditemukan atau di rumusan apa yang dilihat dari naskahnya misalkan sebagai subjek penelitian penciptaannya gitu kan. Itu ada objek apa dalam sana yang bisa nganuin dengan metode itu, gitu gak sih? Benar. Ya kan? Sebenarnya gini, nggak apa-apa dia menggunakan close up sebagai suspense, tapi dia mau menyelesaikan masalah apa? Apakah selama ini film-film itu suspense-nya gitu, karena story gitu. Kalau dia menggunakan itu berarti purely karena kamera kan. Nah, dia harus bisa membuktikan, bener loh, ternyata suspense aku itu memang karena kamera works, bukan karena story misalnya gitu. Jadi boleh aja menggunakan itu, tapi harus berasal dari permasalahan, sehingga itu adalah solusi dari critical thinking-nya dia, kayak gitu. Dengan permasalahannya tadi munculnya yang menjadi bahan untuk menciptakannya si naskah ini. Berarti dia ngelihat juga dong di naskah ini tuh story-nya itu membangun suspense atau enggak gitu kan. Saat itu ternyata enggak, berarti bisa dong dia rumuskan argumennya gitu. tadi. Jadi kayak kalau dia satu, dia harus punya temuan sebenarnya. Dia harus punya temuan terhadap metode yang dia pakai gitu. Bener nggak malam minggu Kliwon Suspense membangun. Ayo, bisa yuk. Ada loh contekan di samping itu sebenarnya. Membangun suspense dengan menggunakan membangun punchline dengan menggunakan suspense. Punchline dengan menggunakan suspense, ya. Permasalahannya apa? Kenapa harus pakai punchline? Apakah bisa membuat punchline dengan ketegangan gitu loh, Mbak? Oke, membangun punchline-nya kan berarti selama ini kan punchline mungkin hanya sebagai tuturan. Yeah. Nah, sekarang suspense-nya yang dibangun berarti dramatiknya kan. Bener. Kamu mencoba memberikan temuanmu adalah ini loh, dramatiknya bisa dipakai untuk ngebangun suspense gitu. Iya, seingat saya seperti itu ya dulunya. Nilainya berapa nilainya? Bener berarti. Terima kasih dosen-dosen saya tercinta, muah-muah. Tapi kalau gitu S2-nya gimana, Mbak? Soalnya aku mikir S2 kayak kemarin ada beberapa, misalnya kayak yang aku dengar dari teman-teman yang kayak, ini tulisanmu nih S2 nih, harusnya segini aja nih, nggak usah gitu, ini S1 aja. Skripsi jadi skripsi gitu ya, S2. S2 itu kan dia kayak aku agak lupa. Bentar. Menguji teori, membuktikan teori itu S1. S2 itu ini kalau nggak salah ya, menguji teori. Menguji. Jadi dia bikin hal yang lain misalnya menciptakan yang baru tapi karena menguji kan. Emang bener ini gitu. Biasanya gunakan analogi gitu. Kalau aku misalnya pengkajian aja lah ya, karena pengajiannya gini. Misalnya gini, ada satu konsep ngomongin tentang komunitas terbayang. Ada satu ilmuwan gitu, Indonesianis namanya Benedict Anderson. Dia bilang bahwa Indonesia itu komunitas terbayang. Nah, aku mau lihat bener nggak sih komunitas terbayang itu bisa dilihat dari film-film yang katanya film-film nasionalis. Jadi menguji si teori gitu. Itu kalau S2. Tapi itu kalau misalkan kita S2-nya, jatuhnya kan kalau itu nggak ada yang spesifik film ya? Jatuhnya, ada nggak? Atau lebih ke misalkan S2, itu misalkan seninya nih, itu kita hitungannya ada penjurusan lagi gitu kayak dia satu nggak? Tergantung kuliahnya di mana. Tergantung penyediaannya apa. Kayak kalau di mana nih, misalnya di ISI nih gitu, dia ada tapi namanya bukan film, namanya videografi, pengkajian atau penciptaan videografi.
gitu. Oh, Ya oke, bisa oke. sih. Tapi nanti ngomongin borok ini sendiri. Iya, Mbak. Seru gak sih Mbak jadi dosen, Mbak? Enggak, maksudnya apakah menyita waktu gitu loh, Mbak? Iya sih, sebel sih. Enggak bisa disambi buat syuting film gitu, Mbak? Ada nggak? Nah iya emang jadi Gejolak, aku pengen syuting Ki. Iya, ada lah pasti. Tapi aku udah nggarap apa ini Jurnal, silabus, gitu kan. jurnal gitu. Karena kan dosen tuh kan kayak beban dia kan sebenarnya agak susah karena gini, perspektifnya dosen di Indonesia itu bukan yang practice based gitu loh. Jadi yang kayak penelitian gitu. Belum diakui banget kalau misalnya bikin film, belum diakui sebagai sebuah penelitian kalau belum jadi jurnal. Gitu. Kan misalnya aku punya film nih. Filmku ini cuman diakui sebagai haki, tapi nggak diakui sebagai karya tulis ilmiah. Ya. Kalau aku nggak nulis jurnal, gitu kan jadi mindon gawe nih wis gawe film ya. Gawe penelitian, baru gue gawe jurnal. Nah itu yang kayak blunder sebenarnya di Indonesia. Jadi dosen tuh ribetnya dia kan punya 3 bidang kerja nih, pengajaran, pendidikan pengajaran, penelitian sama pengabdian masyarakat. Nah ini 3-tiganya harus dikerjain dalam 1 semester. Padahal misalnya ngajar aja dia punya 3-4 kelas gitu kan. Terus dia harus melakukan penelitian, dia harus melakukan pengabdian. Pengabdian ini bisa kayak jadi khotbah Jumat gitu. Pengabdian masyarakat kan? Iya, soalnya aneh sih Mbak. Banyak aku tuh sering denger gitu ada yang bilang, alah tahu nggak pernah syuting itu dosen gitu. Iya. Nggak usah percaya, nggak tahu di lapangan lah gitu ya. Teori, ahli teori doang, nggak tahu lapangan, tahu nggak kalau MTM itu cuman pop mie gitu. Gitu misalnya gitu kan ya. Iya kan juga sering kan. Dulu waktu mahasiswa pasti juga denger seperti itu kan Mbak. Pasti. Tapi gimana tadi setelah sekarang jadi dosen? Oh kenyataannya memang nggak bisa disambi karena itu tadi atau gimana bagaimana? Yo sakjane tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ini loh. Sama spesialisasi juga nggak sih? Maksudnya spesiesnya. Kamu spesialisasi. Maksudnya simpanse atau Bukan gitu. Fauna kah? Bukan. Dosen itu fauna. Spesies flora dilindungi. Spesialisasi. Ya. Serem. Benar. Satu dosen, satu kating sepuh. Ya Allah. Kan ada kayak yang mungkin double ospek. Ada dosen yang mungkin emang dia khususnya lebih kuat di practice base. Mungkin ada yang atau emang harus dua-duanya? Ya itu soalnya susah untuk dosen punya pengakuan sebagai dosen ya, pengakuan kalau dia cuman praktis. Makanya dia harus sangat rajin nih kalau dia praktis, dia harus bisa membelah diri nih. Berarti Dia maksudnya dia fauna bener-bener flora ini dia bisa membelah diri. Dia harus bercabang gitu mikirnya. Ya udah, aku emang mau kayak misalnya kemarin aku mau produksi nih gitu. Ya udah, itu memang secara waktu itu aku alokasiin buat produksi gitu untuk development, nyari duit, terus syuting dan lain sebagainya. Makanya padahal kan kerja film itu kan panjang ya, apalagi belum distribusi dan lain sebagainya kan. Jadi kayak makanya mungkin agak keteteran untuk emang selalu produktif. Tapi sebenarnya bisa kalau dia mau. Kalau dia mau lagi-lagi gitu. Kalau dia mau gitu nyari ini syuting wedding. Syuting wedding menarik sih. Sinematik. Dengan storytelling tapi kan. Kan itu nggak lama syuting wedding Mbak. Paling Iya, akad pagi, resepsi siang selesai. Videonya juga konsepnya itu aja kan. Dari awal langsung kayak saya nikahkan gitu kan, videonya mereka lagi jalan. Lagunya apa lagunya? Lagunya lagu Barakallahu lakum. Bukan ya? Sip. Aduh, ini harusnya nggak ketawa lagi ya? Iya. Oke. Maaf emang saya nggak lucu kok belakangan ini, apalagi depan dosen dan kating sepuh. Nggak bisa. Kelucuan saya tertindas. Salah ya, kita harusnya berketawa ya? Gimana Iya. sih? Gitu. Lanjut Mbak. Lanjut. Nah terus perspektif soal film bajakan. Apa ini? Menurut Mbak Apanya film dulu bajakan nih? itu tuh Bagus? Enggak ya? Padahal tadi kita habis ngomongin copyright. Oh my god. udah film bajakan bagus kok gitu. Tapi di negara Kontradiktif. ini kan bajakan cukup berperan tuh Mbak untuk Iya lagi.
Gimana kan? ya? Kenyataannya Iya, pada kenyataannya gitu loh faktanya. Kita ini aja kali ya, perspektif aja pandang, objektif aja. Realistis lah. Tapi gini masalahnya tuh soalnya udah diakses. Ya. Jadi kita itu kan, misalnya kita menonton film pendek, nggak punya akses kan terhadap film pendek kecuali datang ke acara komunitas. Ke warnet, gitu. Ngopi, enggak ya? Ke warnet. Merapinet gitu kan. Merapinet. Enggak, misalnya film pendek nih, kan nggak semua film pendek udah di Merapinet. Benar juga Iya. ya. Ada Iya satu. Tapi ada loh Mbak. Ada, tapi Pergi kan dengan siapa judulnya? Aku curiga programmer sebuah festival itu jaga warnet. Iya. Benar, operator warnet sebenarnya itu. Di kopi di situ. Ya Allah. Ya tadi apa Mbak? Iya benar. Benar juga, gimana dong? Benar juga gimana dong? Soalnya memang kayak kami, apalagi aku gitu ya, di era-era itu belum internet gitu, maksudnya belum, ya itu ke warnet atau torrent gitu. Ya emang hidupnya dari bajakan atau ke sewaan DVD bajakan, sewaan DVD yang emang di copy gitu. Dan kadang-kadang kita kayak, Mbak yang itu dong menangkan gitu. Terus nanti mereka yang kasih rekomendasi, baru dapat filmnya. Nah masalahnya kan kita nggak punya akses karena negara yang tidak punya akses ini, kayak misalnya gini aja deh, aku ngomongnya kampus ya. Kampus kalau di luar itu tuh dia punya akses terhadap film-film Hollywood yang emang untuk education gitu. Dan dia bisa, jadi kampus tuh bisa beli rights untuk education sebenarnya. Oke, benar. Untuk bahan ngajarnya, bahan ngajar, dan itu ya? ini loh legal gitu. Udah biasa gitu Hollywood itu bikin paketan educational gitu. Jadi kita emang sangat mudah mengakses, dan mereka kan punya kayak library yang kita bisa nonton di situ. Jadi kita nggak perlu ngebajak karena emang ada semua. Atau kayak dengan mudahnya kita ngakses DA film gitu kan. Terus atau bahkan mereka punya langganan apa tuh, movie student misalnya. Gitu yang emang itu paketnya udah include sama bayaran sekolah mereka. Nah kalau kita kan boro-boro gitu ya. Boro-boro kita punya akun student. Ya nggak sih, kita kan nggak punya akun student nggak sih? Punyanya cuman Edmodo. Edmodo. Jadi kayak kita nggak bisa nonton kayak gitu nggak sih, maksudnya kita harus gerilya gitu loh. Jadi ya gimana ya, untuk pendidikan mungkin bajakan adalah solusi. Tapi untuk industri ya jelas bajakan adalah sebuah musuh kan. Gitu. Mana ya? Tapi Mbak Susah sendiri juga gimana? sih. Untuk Maksudnya? kita ngomongin sekarang nih misalkan, Mbak sendiri untuk pembajakan sendiri itu posisinya di mana? Apakah kayak sah-sah aja kalau misalkan itu edukasi atau gimana pendiriannya? Sebenarnya nggak ada yang boleh mensahkan pembajakan sih menurut aku ya. Tetap salah ya Mbak ya? Tetap salah. Tidak ada salah. pembenaran juga sebenarnya. Lebih baik izin Nah benar. gitu daripada. Boleh nggak film kamu aku bajak gitu ya? Telepon Bang Nolan gitu kan. Mas Nolan. Benar. Saya boleh baca film. Aduh, ya udah gitu. Jadi kayak ya, tapi itu kan kayak dua sisi mata uang. Kalau misalnya kita mau izin, akses terhadap izinnya susah. Atau bahkan di beberapa kasus si pembuat film udah nggak punya file filmnya. Oh iya. Kayak itu ada tuh yang kayak gitu. Jadi si pembuat film udah apa itu namanya? Udah nggak ada gitu film-film awal aku udah. Artisnya korup gitu. Tiba-tiba Udah nggak nemu ada. di Loakan gitu, bajakan kayak gitu. Itu juga ada sih. Ya emang susah ya, karena kan kita belum melihat film itu sebagai komoditas. Ya udah, kita kan melihat film kan ya udah berkarya atau kayak kalau misalnya ada job ya udah kita ngerjain selesai dapat duit. Kita bukan melihat film itu sebagai aset kan. Aset intelektual kita. Jadi kita perlu jaga, terus perlu bisa mengeksplor atau dirawat juga dong Mbak. Merawat dan mempreserve. Kayak anak sendiri gitu ya Mbak ya. Gimana kalau misalkan ada orang bajak yang tujuannya emang untuk for the sake of knowledge gitu kan, yang dia ngebajak buat nih biar jangan hilang nih nanti filmnya gitu. Ya tetap harus izin. Bukan bajakan kan kalau izin gitu. Harus izin sih menurut. Walaupun prosesnya kayak ngebajak gitu ya. Filmku arsip sini gitu ya Mbak ya? Boleh nggak kayak Misbah Yusabiran tuh cerita yang punya Cinematek awalnya, itu dia yang gerilya mintain ke siapa? Pembuat film untuk minta dong skripnya, minta dong posternya, minta dong kopi negatifnya gitu, positifnya, sehingga dia emang punya awareness buat kayak
ngejagain si filmnya. Ngarsipin ya jatuhnya. Ngarsipin gitu. Dan tapi itu kan bisa diakses publik. Bisa. Kalau di dalam dengan arsip konsen, loh ya. ya. Dengan iya maksudnya kan dia udah minta mengarsip nih. Terus si publik kan boleh mengakses tanpa mengcopy. Oh iya. Gitu. Boleh nonton lah gitu. Sampai naskah skrip juga ya. Sampai poster, naskah kayak gitu. Dulu aku dikatain temanku main ke rumahku gitu. Ini naskah apa? Kan udah selesai syutingnya. Kan arsip gitu naskahnya ya, Mbak ya. Dalam artian sudah selesai syutingnya harus dibuang gitu, enggak dong. Iya, karena itu sebenarnya intellectual property. Nah, itu. Nah, intellectual property itu kalau misalnya kita perspektifnya bisnis nih mau ngejual lagi, misalnya Malam Minggu Kliwon itu kamu jual nih IP-nya, ceritanya gitu ya, atau Aruda Fasya sebagai siapa jenenge ning kono? Aduh, aku lali. Iya. Siapa ya namanya ya? Valno. Nah, itu sebagai karakter. Ya wes, kowe karakter IP karaktermu iki sakjane iso mbok dol meneh dadi series, jadi merchandise, wah gitu misalnya. Terus jadi jadi apa ya misalnya ya? Jadi musik yang nyanyiin misalnya siapa, terus ada maskotnya. Itu kan bisa. Kalau kita perspektifnya adalah perspektif melindungi hak cipta kita dalam membuat si cerita, bahkan karakternya tok loh, itu bisa jadi uangnya lagi sebenarnya. Oh, oke. Diuangin lagi. Gitu ya. Kok jadi serius ya? Enggak, kita santai ya memang. Penting itu, student filmmaker. Itulah. Ini ada pertanyaan dari Agung, Mbak. Film favorit dan rekomendasi? Film favorit harus recently ya? Harus recently. Standar banget pertanyaan semua. Iya, standar banget kan ya. Makanya kita nggak usah baca tuh briefnya, standar. Yang berguna itu cuma Sulawesi tadi itu berguna. Jadi kesannya ngerti gitu kan, kesannya riset gitu. Kesannya emang riset. Wah, susah banget nih nanya. Oh, ini dulu Mbak. Sebelum ini ya. Ada nggak? Gimana rasanya waktu jadi dosen dengan milenial terus Gen Z sekarang? Bedanya apa? Ini kenapa pertanyaannya jam cut gini ya? Karena tadi kesebut Gen Z kan, jadi kayak aku, wow. Ada perbedaannya nggak? Misalkan milenial nih bolos-bolosan, tapi adalah kejadian di luar gitu kan. Gen Z masuk terus, tapi kok nggak ada apa-apa di luar gitu. Misalkan loh ya. Gen Z senyum-senyum. Apa ya? Aku tuh kayak gini sih, lebih menghindari kayak gitu-gitu, karena artinya sebagai dosen aku nggak bisa beradaptasi kalau aku ngebeda-bedain. Perbedaan mah pasti ada ya, karena kan mereka digital native, maksudnya kayak udah lebih paham daripada kita, sehingga kita nggak boleh close minded gitu. Menurutku aku malah lebih seneng kalau anak-anaknya tuh sekarang lebih banyak kayak ngasih referensi, ngasih cara nonton, atau bahkan ngasih kayak apa ya, perspektif mereka yang ala mereka nih gitu, dibandingin yang close minded gitu. Yang sekarang menurutku jauh lebih open minded menurutku. Secara isu lebih ini gitu kan. Nah, kalau dulu kan kayak lebih terkotak-kotakan gitu ya. Maksudnya kayak ya karena informasinya kan sebenarnya terbatas. Gitu sih. Dan aku mencoba untuk nggak membeda-bedakan karena setiap generasi kan punya karakternya masing-masing. Nah, harusnya jadi dosen tuh ya dia harus adaptif ya. Dia harus ngikut cara berpikirnya. Ya kalau sekarang anak-anak belajar pakai TikTok, ya gimana caranya kita tahu di TikTok ada apaan sih gitu. Di TikTok belajar apa sih, emang beneran kita bisa belajar dari TikTok gitu kan. Ya emang harus punya TikTok meskipun nggak aktif di TikTok misalnya gitu. Jadi walaupun TikTok aku kehapus sih gara-gara ininya Cineful. Akunnya Cineful. Judulnya, namanya. Terus nama ininya Gairah Malam. Terus kayak ke-ban deh, nggak bisa ini lagi. Ke-ban-nya gara-gara? Nggak tahu, nggak bisa masuk lagi pokoknya intinya. Jadi aku sekarang nggak pakai TikTok ya udahlah. Itu Gairah Malam itu Mbak, lebih ke Gairah Malam. Latifi gitu deh, Latifi, bener. Kita masih satu angkatan. Ya aku nonton Latifi. Aku diceritain omku kok itu Mbak, aku belum kamu kan di gitu. Aceh. Di Aceh ada TV Mbak. Mbak, di Aceh ada TV, tolong. Yang nggak ada bioskop. Latifi itu bukan Lamongan TV loh Mbak. Di Aceh tetap ada. Ada TV. Oke. Sudah di global dengan iya, sudah di iya, MNC ada. Iya. Walaupun mini TV aku nggak ngerasain ya. 2005 ya nggak ngerasain.
Iya itu. Serius nggak ngerasain mini DV. Jadi udah langsung digital, langsung pakai SD card. Ini manja kamu itu. Bukan apa namanya? Bukan flash disk apa? Disket. Oh, disket kan duluan disket. Beda bro, beda. Itu kan disket nyimpen file, cok. Beda ya? Disket nyimpen file, mini DV nyimpen video. Video aku udah VCD tapi. Oh ya bisa juga ya file VCD. ya. Tapi kan VCD nggak bisa buat syuting. Iya. VCD kan cuma buat nyimpen, buat distribusi. Oh iya. Oh Tustel, aku masih Tustel dulu. Pakai film. Tustel beda lagi itu. Tahu. Foto itu foto. Apa Aceh nggak punya alat buat merekam video dulu ya? Wah, kamu bilang Aceh tertinggal gitu. Enggak, gitu maksudnya. Enggak. Soalnya film orang-orang Aceh ayo. Aku kan konsumen di sini. Posisinya waktu 2005 itu 2004. Kalau 2004 tsunami kan. 2005-nya konsumen. 2004 tsunami. Nggak bisa. Apa nggak karena itu ya? Peradabannya hilang. Peradabannya berulang lagi, riset dikit tuh gitu. Dengan bentuk Amerika dan lain-lain. Mbak, tapi ini Mbak, pernah bikin film Mbak? Pernah ya? Nggak pernah lah. Pernah. Enggak Remembrance tuh Piala Maya kemarin. Maksudnya waktu tadi kan? Maksudnya dosen tuh nggak bikin film gitu Bang? Bukan, nggak. Maksudnya setelah jadi dosen dengan kesibukan dosen gitu, sempet. Tadi kan pertanyaannya gitu, apakah bikin Bang film sempet, ini sih, apa film itu ya? film apa tuh namanya? Bukan ya? Apa bahasanya? Ini dia curang banget. Ada film pesanan, film pesanan banyak sih. Film Maksudnya ya film profil, terus iklan nggak ada sih. Tapi film pesanan sih kebanyakan profil, dokumenter profil. Tapi itu masih terkait dengan kerjaan dosen nggak? Enggak, di luar itu. Nggak ada yang terkait pekerjaan dosen kayaknya. Kecuali beberapa, tapi itu enggak sih. Maksudnya kalau kayak pas jadi dosen bikin film, iya, itu karena idenya udah ada dari lama. Terus aku kayak, ini aku harus bikin film ini. Terus karena nggak ada duit kan, maksudnya nggak mungkin bisa bikin film pakai duit jadi dosen. Jadinya harus cari duit dulu, riset dulu apa segala macam. Jadi emang prosesnya kecil ya, oh maksudnya iya dosen itu kecil ya gajinya. Emang kurang menjelaskan tadi. Atau bikin filmnya yang mahal Mbak? Emang kurang menjelaskan. Ya Allah. Satu pemikiran lagi. Kalau The X of Remembrance itu Susah ya. The Age of Remembrance. Itu sebelum dosen Mbak? Dosen. Enggak, ya itu tuh pas jadi dosen, itu pas udah jadi dosen. Udah nonton dulu. Dia yang edit cuy, dia yang edit. Dia colorisnya, dia post pro-nya. Oh berarti Post pro-nya dia. Maaf ya, berarti nggak ada budgetnya itu Mbak. Soalnya Nopem ini spesialis ngedit budget minim. Yoi, murah bisa ditunggu. Termasuk Talk Cinema. Aman kan itu? Anjir kok bisa gini? Tadi lihat CCTV ya. Itu gimmicknya, Pak. Itu gimmicknya. Emang kalau ketahuan jatuh. Setiap talk show kita gitu, pasti ada jatuh. Ada jatuh pasti. Nggak tahu. Entah Agung, AG atau Adif. Asuransi. Ada nggak asuransinya? Samsostek. Nggak ada Mbak. Nggak ada. Pekerja film, Jin. Nggak ada asuransinya. Nah, itu penting loh ya Mbak sebenarnya. Coba itu nggak apa-apa tulang belakang. Tolong footage CCTV ya. Footage CCTV ambil ya nanti ya. CCTV di mana sih? Oh my god. Lucu banget lagi. Ngomongin budget terjatuh. Tertawa terjugal-jugal. Sumpah lebih lucu mereka daripada kalian. Iya benar. Iya makanya itu. Gimana ya? Sebenarnya begini acaranya dipindah ke Kita kayak sini. taruh kamera ke sana deh guys besok ya. Iya harus ada yang di sana tuh loh. Jadi Sana gitu. cut-cutnya tuh kayak Iya. Interaksi gitu kan. Emang gimmick jatuh tuh perlu sih gue. Nggak. Ternyata komedi slapstick itu masih berguna. Masih berguna slapstick. Komedi slapstick. Tuh masih ada adegan jatuh. Lucu banget ya Allah. Oh ya Allah, sampai nangis aku. Langsung disconnect ya laptopnya. Langsung disconnect. Otakku langsung disconnect. Nah ini kemarin nih menuju maghrib ini. Mana ini kok udah Beda closing file, tiba-tiba? beda file. Udah closing tiba-tiba belum? Kamu hilang ingatan kan Gung? Oh udah jalan. Oh iya. Penting. Penting Mbak. Film berarti film yang tadi lanjutin. Yang Apa? Film favorit.
Oh ya belum dijawab rekomendasi ya. Ini aja malah komedi slapstick favorit. Aduh susah banget lagi film favorit. Aku tuh selalu nggak bisa jawab film favorit lagi. Gimana ya? Karena nggak pernah nonton film. Kalau aku gitu mbak. Aku gitu. Film favorit apa? Kayak gimana ya? Kayak semua film tuh selalu punya Experience-nya masing-masing. Experience bener. Dia selalu punya poinnya masing-masing itu loh. Meskipun sejelek apapun filmnya tuh kayak aku tuh suka gimana, misalnya setiap film tuh selalu punya keunikan poinnya masing-masing gitu. Jadi susah banget untuk memilih satu film favorit. Aduh, maaf ya, ini tidak ini banget ya, nggak representatif banget. Nggak representatif tuh kan. Sebagai desain film. Oh, atau rekomendasi akhir-akhir ini. Sama aja dong. Enggak ya? Beda ya? Gini aja. Misalnya gini, kayak nonton film nominasi Oscar. Nggak banyak lah yang aku suka, atau bahkan nggak ada yang aku suka, kayak gitu. Sayangnya. Favorit juga ya gitu ya. Misalnya ngomongin apa? Ini kalau lebih enak ngomongin film yang nggak aku suka daripada film yang aku suka. Ya udah yang nggak disuka. Kalau anak jalanan suka nggak? Kalau yang nggak disuka tuh lebih favorit di kita. Preman pensiun gitu mah. Biasanya kan. Film terburuk. Film terburuk. Enggak, Jangan dulu. Jangan film terburuk deh. Misalnya gini, kayak film ngapain gitu. Karya TA. Agam. Agam. Film yang Agam. Malam Minggu Kliwon ya. Kuito. Mars. Vici. Dari tadi kan nahan lo aneh ke film ya. Terus apa? Filmnya Age apa judulnya? Pergi Mias Bapak. Dia nggak bikin film, Mbak. TA. Dia bikin bakmi sekarang, Mbak. Iya itu. Dia curang, Mbak. Dia jalur storyboard. Iya benar. Oh, pandemi. Itu film Age yang sebelumnya. Yang itu yang aku tanya dulu. Bukan, itu filmnya Arif ya. Monisme. Adit filmnya Adit. Filmnya Adit, Monisme. Jadi kembang. Jauh banget, Cok. Itu 2015. Sound screening pertama. Dan susah banget nih jawabnya. Apa ya? Film favorit atau rekomendasi akhir-akhir ini? Maksudnya yang berkesan lah sebulan belakang. Ini film lagi. Kemarin nonton film apa coba harus nonton ini nih. Karena enak nih sambil Alasannya sesimpel kamu nonton nggak apa sih, Mbak? Aku suka autobiografi sih. Maksudku untuk film Indonesia ya. Iya. Autobiografi menurutku kompleks. Terus ya skripnya oke gitu. Misalnya skripnya rapi, produksinya, value produksinya sesuai. Kayak tahu aja gue berapa. Gitu. Jadi kayak definisinya gini soalnya, film yang bisa ngebuat aku refleksi setelah nonton, gitu. Nah, autobiografi salah satu yang menurutku membuat aku, tapi autobiografi nggak akhir-akhir ini, cuy. Ya nggak apa-apa sih, Mbak. Susah bener ini. Akhir-akhir ini apa emang? Ini pertanyaan paling susah sepanjang tadi, Mbak. Paling sulit nih, dari tadi paling susah. Soalnya kayak susah banget, sumpah bener. Karena kayak kalau film Indonesia, aku pikir so far yang udah aku tonton yang panjang gitu ya, nggak banyak yang memenuhi menurut aku ya itu tadi refleksi kayak gitu. Film kayak Exile penting, tapi bukan film favorit, itu film penting. Autobiografi bagus kayak gitu. Tapi juga bukan film favorit gitu. Gimana dong, gue gak bisa jawab pertanyaan ini, oh my god gitu. Kalau film yang menjadi turning point Mbak deh untuk menyukai film? Iya itu aja, kalau itu gampang. Kalau itu gampang. Jadi dulu aku pernah nonton, ini SMP kayaknya ya. SMP tuh pertama kali aku nonton pemutaran di luar bioskop. Di Benteng Freiburg. Di parkiran berarti. Parkiran XX1-nya. Di Tojoyo ya. Tojoyo mungkin bisa iklan ya? Tojoyo masuk. Dulu tuh inget banget ada satu film judulnya Bintang Jatuh yang dibikin sama Rudi Sudjarwo. Itu kayak film yang menurutku jadi turning point. Film tuh bisa ya dibikin sesederhana ini. Terus film pendek lagi kan, jadi perspektifnya langsung berubah. Dan itu membuat aku kayak ngerasa pengen masuk di film gitu. Terus kayak Kuldesak itu juga salah satu yang kayak, wah gila film Indonesia bisa bikin kayak gini gitu. Jadi itu malah mungkin bisa
jadi motivasi malah ya. Nanti aku WhatsApp aja lah yang rekomendasi akhir-akhir ini ya. Boleh. Tapi aku baru nonton film-filmnya, kayak aku baru nonton Tar sekarang. Nikotin. Bukannya itu. Cepet ya ada. Cepet sekali ya terbangnya ya. Terus apa? Coba yang baru-baru apa sih? Monster bagus, tapi juga bukan favorit. Iya, gitu deh. Yang di JAV apa ya aku tonton yang menarik ya? Semua menarik sih Mbak di JAV, Mbak. Oh iya. Iya, semua menarik. Menarik semua. Thank you. Gitu. Thank you. Apa lagi ya? Rekomendasi. Yang ini ya itu tadi ya berarti yang kayak gue desak gitu. Berarti dari SMP Mbak ya berarti nonton ini Mbak. Ya Allah tak Sembunyi gitu. Aku dari tadi megang doang. Mandi kan Mbak? Loh. Energi ini tak serap tangan. Energinya keserap guys. Mbak, santai Mbak ini. Oh gitu. Wah aku yang ngesai korek loh. Cok. Maaf ya. Merepotkan. Terima kasih. Kok iso deh? Sorry ya. Emang Mbak laku lagi. Maaf harus ya maaf. Emang itu Mbak harus sering sholat dan mengambil wudhu sih. Tawadu. Tawadu. Apakah buat film nggak dalam waktu dekat? Ya apa sih? Akan buat film nggak dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat karena mau sekolah belum, tapi aku mau mendevelop. Yang di Birmingham itu ya Mbak ya? Itu PP Mbak? Belum pergi enggak ya? Enggak dong. Ngelaju. Kayak sini Klaten gitu. PP Rosalia ini. Berarti ini harus ninggal ya Mbak ya? Berapa lama gitu Mbak? S3 itu berapa lama Mbak? 4 tahun. Jatahnya 4 tahun. Jatuhnya 4 tahun. Beasiswa. Beasiswa. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Buat bikin film nggak dalam waktu dekat? Aku akan mendevelop masih ide yang sama, The Edge of Remembrance, tapi lebih banyak ngomongin arsip kalau sekarang. Kalau kemarin kan kayak personal story. Sekarang kayak pengen ngeksplorasi arsip apa sih yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, karena ceritanya tentang Indonesia-Malaysia gitu. Dokumenter juga berarti? Pengennya sih eksperimental. Aku mau bereksperimen dengan metode tutur sih. Jadi basically tetap dokumenter, maksudnya fact-nya tetap ada gitu, cuman pengen bikin kayak pendekatan yang lain, cara bertutur yang lain, kayak menggunakan tempat, ingatan sebagai narasi gitu, pengennya. Tapi ya itu kayaknya masih agak lama karena data-data yang harus kuriset agak panjang, jadi nggak dalam waktu dekat sih, gitu. Riset dulu soalnya Mbak ya. Tapi itu kan ini bagian dari bikin film riset. Iya. Itu udah mulai dari sekarang Mbak ya. Sejauh apa sih sebenarnya bikin ngeriset untuk bikin film tuh Mbak, menurut Mbak sendiri? Penting banget dan kita sering skip kan. Karena menurutku gini loh. Google gitu doang udah. Menurutku tuh kita tuh harus into banget sama cerita yang mau kita tuturkan supaya film itu make sense di dalam dunianya sendiri. Seringkali kan kita kayak bikin film, ya udahlah idenya ini taunya gini dikit-dikit ceplok. Terus jeng jadi fiksi gitu atau jeng jadi dokumenter, padahal sebenarnya kalau kita into sama si cerita itu atau si hal yang mau kita yang mau kita kelola itu, sebenarnya bentuk itu paling belakang gitu. Mau dia fiksi atau dokumenter, tapi yang penting kayak mau nyampein apa nih gitu. Dan kalau kita udah ngeblend sama si cerita itu, semakin eksploratif sebenarnya bentuknya nanti. Jadi menurut aku sering di skip, bahkan kayak misalnya detil-detil kecil kita mau pergi ke misalnya cerita fiksi nih gitu ya, terus kita di mobil gitu, tapi kita nggak pernah berada di dalam detil mobil, sehingga nanti di dalam shot-shotnya ada yang miss gitu tentang perjalanan di mobil, yang menurutku itu sebenarnya semesta ceritanya nggak boleh bikin bolong kayak gitu. Jadi emang kadang-kadang suka nyepelin kan kita, gitulah. Manusia Mbak. Ya jarang banget aku ngeliatnya kalau misalkan mau bikin film, mau fiksi atau dokumenter ya, jarang nggak melakukan riset yang cukup dalam gitu loh. Mungkin dengan alibi kalau ngeriset tuh butuh waktu yang banyak gitu. Nah, tapi menurut Mbak sendiri apakah bisa kita mempersingkat waktu riset dengan memperdalam intensitasnya gitu loh, memperbesar? Bisa, tapi story-nya juga nggak bisa panjang, nggak bisa berkembang luas. Jadi akhirnya kita harus ngotakin dulu nih, yang ini kita mau bahas apanya nih gitu ya.
dan fokusnya ke situ toh. Ya. Jadi kalau misalnya cuma punya waktu sedikit, ya udah nggak usah ngomong terlalu panjang tentang mengubah dunia, tapi tentang specifically yang emang kamu bisa riset dalam waktu yang singkat itu gitu. Sama aja kayak berarti mau bikin semakin panjang durasi filmnya, semakin panjang risetnya harusnya loh ya. Karena kan semesta yang harus dibuat di dalam filmnya lebih banyak. Yang mau diomongin banyak gitu. Yang mau diomongin lebih banyak, lebih kompleks. Ya. Itu harusnya dilakukan oleh filmmaker ya. Terutama ketika bertugas gitu, maksudnya itu tugas kampus gitu. Masa iya bertugas udah kayak akpol. Yoi. Baju dinasnya kaos hitam. Yang ngintip lagi tuh. Tapi susah tahu kalau film student biar sama nih kayak aku. Belum sampai segitu. Kalau film student susah karena kan waktunya terbatas. Sama mau riset, ada tugas nirmana. Iya. Risetnya Fodas belum beres gitu. Fodes ngulang gitu. Gitu. Lika-liku dinamika Film student. Tapi untuk sekarang bener jadi bertahan hidup tadi poinnya. bertahan hidup. Masak rendang di Magicom gitu ya. Rendang 2 bulan yang lalu gitu. Bertahan hidup. Tapi gini Mbak, akhirnya untuk sekarang menurut Mbak sendiri di kampus kita lah terutama ya, itu secara kurikulum mungkin atau edukasi itu udah cukup atau masih perlu untuk dibenahi lagi? Nah, susah banget pertanyaannya. Pecah belah ini memang. Coba tanya Nadiem Makarim enggak ya? Benar. Menteri Pendidikan. Ya. Atau melihat perkembangan anak-anaknya. Oh, kalau perkembangan anaknya itu keren banget sih, Cie. Dari tahun ke tahun menurutku selalu ada hal yang menarik menurutku ya. Selalu ada peningkatan karena sekarang kan bisa belajar dari mana aja. Ya. Terus apa yang dipelajari dari luar tuh di blend atau dimasukin ke dalam dunia pendidikan yang menurutku jadi kayak bikin dia kaya gitu. Uangnya? Ups, nggak tahu tuh. Pengalaman, kayak pengalaman. pengalaman juga bisa. Coba kamu gimana testimoninya, kaya nggak uangnya? Uangnya sih enggak ya, kalau saya ya. Tapi kalau yang sekarang mungkin kaya. Kalau sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu. Tapi ya kalau kurikulum tuh kan ada perubahan kayak setiap 5 tahun ada perubahan kurikulum. Ya. Oh, dan tuh ada pemilu juga Mbak? 5 tahun? Oh enggak ya, kirain perubahan. Kalau panas jangan ke situ ya. Jadi di-review terus kemarin ngundang kayak praktisi sama industri gitu. Nanti mungkin Kipli bisa diundang. Amin. Apa ngajarin Untuk mengubah dosen kurikulum praktisi ada kan, dosen kantoran. praktisi? Oh iya, sekarang ada dosen namanya praktisi mengajar gitu-gitu. Jadi mereka akan kasih perspektif Tuh, bisa Bang. praktisi gitu. Ayolah. Ya, aku kan Bisa kali anak 24. Aku kan kurang membanggakan kampus karena ini bergeraknya di salah gitu loh. Banyak yang kira. Benar. Kok Salah? Emang keanggaran salah? Dia itu pemain bola favoritku. Oh, iya. Nggak nyambung ya, sampai lainnya. Bukan salah, keliru. Nggak tahu lah, bebas gitu. Apa gitu. Iya. Harusnya kan jadi sutradara gitu. Ya enggak dong, kan ada keaktoran juga. Ada ya Mbak sekarang kurikulumnya? Kan ada matkul dramaturgi. Oh iya, teknik muncul. Iya, teknik muncul. Gitu, imajinasi benda kan. Monolog. Itu berarti Mbak, update apa nih dirembuk gitu ya Mbak ya kurikulum? Biasanya minta masukan dari industri, terus nanti industri akan kasih biasanya sih industri akan bilang kayak, oh anak isi tuh mau belajar gitu. Tapi mannernya jelek gitu biasanya. Paling jelek tuh mannernya atau kayak suka telat atau komunikasinya kurang oke. Jadi kayak lebih ke soft skill daripada hard skill. Kalau hard skill biasanya feedback mereka oke. Tapi kalau attitude gitu ya. Kayak gitu, attitude-nya emang kayak masih banyak catatan. Tapi kayak misalnya kan kita ada kurikulum baru tuh kayak kelas film dan masyarakat, festival film dan kuratorial, terus apa lagi ya yang baru ya? Dokumentasi seni. Oh, ada sekarang mata kuliahnya. Karena kadang kayak misalnya acara sound screening gitu, nggak ada nih dokumentasinya nih, hilang arsipnya juga gitu. Ada arsipin gitu kan. Dan itu kan kemarin waktu pandemi kan nge-merge antara seni pertunjukan sama seni film gitu, video gitu. Jadi kayak
Terus kayak apa sih film eksperimental udah ada belum dulu sebelumnya? Belum. Matkulnya belum. Sekarang ada, jadi ada video seni, ada film eksperimental. Oh ada film eksperimental ada Mbak dulu zamanku Mbak. Oh no? Ada. Apa video seni? Video ekspresi ya? Oh iya, video iya, ekspresi. Nah itu jadi video seni sekarang. Oke. Dan itu beda, kayak video seni lebih kayak mixed media art. Ya, Terus kayak yang film eksperimental lebih ke film. Film eksperimental. Film sebagai mengeksperimentasi Oh, iya, bentuk bener-bener. kayak gitu. Wah, jadi pengen Apalagi kuliah ya? lagi nih. Estetika kayak gitu. Sekarang estetika seni ya kalau nggak salah ya namanya. Gitu deh. Dan itu akan dievaluasi setiap 5 tahun. Terus kayak dulu kan naskah non fiksi, naskah fiksi. Sekarang 2 masih kolom, 3 kolom gitu. Enggak ya? Iya, kalau sekarang dia ada dasar penceritaan. Ya. Jadi dasar penceritaan tuh kayak basic storytellingnya, terus nanti naskah fiksi, baru bikin naskahnya. Terus naskah non fiksi. Terus naskah non fiksi tetap aja sih. Tetap ada. Oh, oke. Ya. Kenapa sampai sekarang belum ada pembelajaran, nggak tahu sih. Tapi kayak yang ketika ngomongin dasar penceritaan atau dasar penulisan naskah non fiksi atau fiksi itu bahasanya teknis dan format gitu, Mbak. Sampai sekarang masih kayak gitu ya? Iya. Kemarin di non fiksinya mungkin bisa diklarifikasi sama Agung. Pokoknya anak-anak 2023, Udah mulai ada? Modelnya lebih ke riset. Jadi kita ngarahin gimana caranya ada tetap kayak format, terus 2 kolom gitu. Cuman fokusnya lebih ke gimana nyari data-data untuk bikin film gitu, dan itu lebih ke dokumenter, diarahin ke dokumenter. Jadi bagaimana bikin naskah dokumenter dari hasil riset. Jadi lebih diarahin ke critical thinking untuk basic bikin dokumenternya. Soalnya kan selama ini dokumenter terlalu cepat ya, karena satu semester langsung bikin dokumenter. Dan itu langsung bikin kan? Dan langsung bikin, padahal kan risetnya harusnya lebih panjang. Jadi skemanya tuh dipindahin ke naskah non fiksi, tapi nggak tahu deh realitanya teman-teman melakukan itu nggak gitu. Jujur, Beb. Pengennya sih gitu. Hah? Saya kan ini kan baru nih. Ya, dulu sih naskah non fiksi masih kayak Vox Pop. Iya. Iya nggak sih? Terus Magazine. talk show. Magazine. Membuat pertanyaan talk show, dan itu tuh Iya. dari zaman aku sebenarnya, dari zaman aku kuliah dan waktu aku belum jadi dosen yang tetap. Kayak waktu zaman Kipli kan aku belum jadi dosen tetap. Zamanmu juga kayak belum jadi dosen tetap, itu nggak punya suara untuk mengubah konten sebenarnya. Ya maksudnya akan sangat gimana ya, lancang kalau aku tiba-tiba ngubah isi kuliah. Kalau sekarang kan aku bisa kayak, Bu, boleh nggak saya ubah begini Oke. karena begini. Ya, ya. Oh iya boleh gitu. Udah karyawan tetap ya soalnya, Mbak ya. Kalau dulu kan Orang masih iso didepak, magang. orang iso didepak. Dulu Nah, masih biar nih so magang. kayak, aku nggak suka sama anak ini, aku buang gitu kan. Iya, benar. Siapa tuh? Nggak ada, nggak boleh. Rapi padahal. Mbak, boleh nggak sih Mbak, Mbak, aku itu pertanyaan kayaknya dari dulu deh, zaman kuliah. Sekarang apakah boleh TA itu produserial? Harusnya Apa sih bisa boleh ya? ya. Karena penting loh itu Mbak. Iya. Itu tuh paling PR banget, mana aku sekarang semester ini disuruh ngajar manajemen produksi film dan televisi. Nah lo gitu kan, gawat nih. Soalnya itu kan yang paling minus kan di kita, producerial thinking sama manajemen produksi itu Ya, kan ya. paling minus di kita. Aku nggak tahu sih kenapa. Satu mungkin karena kuliahnya yang lain 3 kan, kayak naskah 3, kamera 3, editing 3 gitu nggak sih? Suara 2 sih. Suara 2. Suara 2 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya 2 semester gitu kan. Dokumenter 1 sih, dokumenter. Ada satu dulu 2. Dulu 2 ya. Terus New stock. news dan dokumenter dulu. Sekarang namanya jurnalistik. Gitu. Terus jadi ke-producerial ini anehnya kayak nggak berimbang. Padahal kan harusnya triangle sistemnya kan Nah, producerial iya. di yang pucuk utama kan. Itu dia. Gitu. Jadi emang secara proporsional kurang gitu. Dan kalau menurutku tuh karena kayaknya lo ya, kompetensi dosennya. Kompetensi dosen yang tidak memenuhi si producerial ini gitu. Jadi belum ada. Jadi gini kayaknya, kurikulum tuh dibuat waktu isi ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Cemiu. Bisa. Itu kayak berdasarkan kompetensi dosen. Bukan berdasarkan kebutuhan industri. Ya. Gitu. Itu yang juga sebenarnya harusnya dikritisi sih, karena kan
industri butuhnya kayak gimana, skill apa yang dibutuhin, tapi pendidikan provide-nya apa. Nah, di kampusku itu kayaknya masih kayak gitu deh, masih based on kompetensi dosen gitu. Jadi pertanyaan tadi apakah boleh? Sampai detik ini belum boleh. Belum memang tapi belum ada boleh sebagai produser real. Yang menanyakan itu banyak selalu soal ada yang nanyain kayak misalnya mereka mau kolektif nih gitu ya harusnya kan kalau mau seimbang ya udah satu kolektif skrip misalnya produser real sama director nih gitu karena bertiga kan seimbang lah gitu secara porsi dan peran gitu. Itu kan nanti sampai distribusi juga gitu kan harusnya. Jadi nunggu ada dosen yang bisa kompeten untuk ngajarin produserial. Mungkin habis dari Birmingham kali ya. Bisa. Birmingham masa nggak diajarin produserial? Tapi kayak kemarin kan aku ngajar nih, terus aku ngundang temenku untuk masuk kelas karena aku merasa kayak nggak kompeten kan. Maksudnya aku bukan praktisi produser kan. Maksudnya ya kalau jadi produser abal-abal, produser video profil gitu ya pernah lah ya gitu. Tapi kan bukan produser profesional yang bener-bener ngedevelop dari hulu ke hilir kan. Nah aku ngundang praktisi nih temenku gitu untuk sharing tentang konsep producerial thinking dan itu sebenarnya bukan pro pasca tapi lebih kayak lebih besar daripada itu. Termasuk yaitu intellectual property, ngembangin itu makanya distribusi gitu, distribusinya lewat bahkan audience design, terus sharing atau apa sih biasanya platform analysis, promosi gitu, marketing. Nah itu kan kita kan nggak dapet ya kuliah itu nggak sih? Iya itu loh Mbak. Ya gitu deh. Apakah itu muara dari produksi di sini itu jadi budgetnya nggak jelas gitu Mbak? Iyalah jelas. Kalau aku sih bilangnya gini kayak menurutku industri film Indonesia tuh nggak ada gitu. Kenapa? Ya berapa banyak sih dari kita yang betul-betul bisa menopang hidup dari film? Berapa banyak sih kita yang benar-benar bisa purely hidup dari film aman tentrem dengan kesehatan yang baik, kejaminan kerja yang layak, gaji yang stabil, gaji yang bahkan punya jenjang karir misalnya kayak gitu. Itu satu ya dari segi kerja. Terus kayak berapa banyak sih film Indonesia yang laku atau bahkan BEP ya laku itu jelas ya, tapi BEP dulu nih ada nggak? Kalau bilang industri kan kayak kita beli gini kan dia bisa ini si pabrik ini kan pasti untung kan untuk ngebayar karyawan dan lain sebagainya gitu. Masa sukarela ini. Gitu. Closing guys. Oke. Makan mulu lu. Tuh. Ayo. Enak guys soalnya guys. Ya kita menjelang closing sekarang ya. Jadi Mbak, karena berhubung durasi yang diberikan oleh Tak Cinema ini sedikit ya. Harusnya 15 jam kita ngobrolnya. Asli. Overtime itu. Langsung lebaran. Overtime. Jadi kita akan mengakhiri pembicaraan kita hari ini dengan Mbak Anggi berbicara dengan Mbak Anggi di 1 tahun ke depan. Apa? Gimana ulangi? Mbak Anggi bicara dengan dirimu yang 1 tahun ke depan. Oh Jadi my kayak God. Back to the Future. Back to the Future. Besok ditonton lagi Mbak setahun ke depan. Oh gitu ya? Setahun ke depan lihat setahun. lagi. Setahun apa 5 tahun nih? Bisa tiap tahun ditonton Boleh, bisa. ya boleh. Tiap tahun beda-beda nggak apa-apa. Tahun pertama yang ini, tahun kedua yang ini. boleh. Setahun diundang lagi. Jadi hari nasional juga bisa Mbak. Iya, benar-benar. Jadi ntar tahun depan Setahun Mbak ke lihat depan. lagi videonya nih. Ini Anggi yang dulu. Setahun ke gitu. depan. Sebenarnya kayak apa ya? Duh, susah banget nih. Bagian yang mana? Apa aja, personally juga nggak apa-apa. Kayak ngomong di cermin gitu Mbak. Kayak Saya Hai Anggi, akan menjadi Iya. yang mana sih? Terima Oh kasih yang sudah ini. bertahan gitu Salah misalkan. lagi. Kayak Oh gini, yang itu gini. master ya? Itu master, Oh, yang gini, yang gini. maaf. Kamera Mbak. Ya salah dong gue dari tadi ngeliat ke situ lagi apa-apa. nggak ada Mbak. brief nih. Nanti Kayak diedit. itu loh harusnya. Gimana matanya digeser? Nggak bisa dong. Apa tadi? Di sini Mbak. Ngomong ke diri sendiri intinya. Ngomong di sini. Oh ya. Ngomong ke diri sendiri yang itu 1 tahun ke depan posisinya. Apa ya? Ke depan lah Mbak, nggak harus tahun. Yang juga. pasti semoga ilmu perfilman makin berkembang. Artinya sekolah film, nggak ada lagi pertanyaan kenapa kita harus sekolah film. Ya kita perlu sekolah film supaya kita bukan cuma bisa bikin film, tapi kita bisa berbicara lewat film atau membuat film tuh jadi satu media yang bagian dari
ekspresi, bagian dari monetisasi, Terus ya itu tadi ya, kalau tadi aku bilang kayak semoga tahun depan aku nggak ngomong lagi di Indonesia nggak ada industri film. Harusnya kalau kita sekarang punya produksi film panjang 1 tahun aja bisa 200 film, harusnya kita punya industri yang subur nih. Ya nggak sih? Logikanya nih. Logikanya kan kalau kita banyak bikin film, artinya kan banyak yang nonton. Banyak yang nonton, banyak uang. Banyak uang, bisa produksi lagi, atau bahkan ya tadi bisa menduplikasi cerita-cerita, bukan cerita ya, menduplikasi uang yang didapatkan dari produksi film gitu. Jadi pengennya sih gitu, pengennya sih ilmu pengetahuan berkembang, industri film emang beneran ada nih, nggak tipu-tipu gitu. Yes, amin. Amin. Aduh, jeng Dien tak kira gampang. Lagu kredit gitu. Satu lagi Mbak, pesan kepada Fixineas. Namanya Fixineas gitu. Gila sih. Gila nggak tuh? Jadi bisa ngefixin sineas-sineas. Yoi, Amin. Istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya seperti itu, baik kan? Baik tujuannya, baik. niatnya baik. Walaupun diri sendiri belum fix ya ini ya. Iya. Fixineas, semoga terus berkarya. Iya. Berkarya yang bercuan. Amin. Amin. Terus konsisten. Amin, itu yang susah juga. Iya, konsisten supaya dan percaya bahwa kayak sinema bisa berbicara. Hahaha. Sinema bisa berbicara. Sinema bisa berbicara. Mengerikan. Iya. Terima kasih Mbak Anggi sudah datang ke Tak Sama-sama. Sinema. Keren banget. Terima kasih banyak. Jangan lupa sponsor yuk, masuk yuk. Kapan Iya. yuk masuk ini? Masuk ini Ayo. kosong. Ini bisa nih. Rolex Ini masuk di masih ada sini. slot kosong nih, masih bisa ya. Jam dinding Rolex kan keren kan? Ini jam loh, Mbak. Piala Citra nggak bisa ini. Nggak ada, Mbak. Nggak Adanya dapet, belum dapet. Adanya Vaseline, Mbak. Ada Vaseline. Ya, jangan lupa subscribe juga, share dan komen teman-teman ya. Apa saja yang mau ditanggapi dari pembicaraan kita ini, nggak apa-apa, silakan saja. Lonceng-lonceng dinyalain. Lonceng dinyalain, short juga di komen boleh, nggak apa-apa, it's okay. Kami sangat terbuka atas seluruh pendapat sahabat-sahabat Fixineas semuanya, oke? Ada yang? Udah cukup. Udah cukup. Ya, saya Ropip undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata ya. Kalau emang nggak suka, langsung komen aja. Iya. Ramaikan. Iya, saya juga Arida Faca. Kalau ada kata-kata Ropip yang kurang baik, langsung pukulin aja. Ya. Nggak ada. Nggak boleh dong. Nggak ada Nggak boleh trafficnya lah. kalau itu. Dipukul di ini, maksudnya dipukul di layar. Oh. Like. Gitu ya, maksudnya. Dan juga Mbak Anggi. Jadi kok Bang Anggi sekali lagi. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah diundang. Ya, semoga tahun depan bisa main lagi ya Mbak. Kesini. Amin. Membuktikan apa yang tadi Ya, ekspektasi. dengan gelar doktoralnya. Atau kita yang samperin tahun depan kan Boleh, masih di sana Birmingham kita gas ya? Iya. Ke Birmingham ya. Udah. Bisa naik sumber kencong sana, Mbak. Dokter kencang. Bisa dong. Iya. Ya oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.